Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Tati Aprilia Westhoff dari Belanda. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 Januari 2025. Dames en heren, welkom terug. Vandaag is 21 januari 2025. Ik ben Tati Westhoff vanuit Holland. Pelajaran ini ditayangkan setiap hari Selasa pada jam 20 waktu Indonesia Barat dan ditayangkan langsung oleh sponsor kami Radio Gebuminang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada kru Radio Gebuminang yang selalu mendampingi kami dalam setiap acara. Sebelum kami mulai acara ini, marilah kita sedikit berdoa berharap agar acara ini berlangsung dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Malam ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembicaraan kita. Sebelum itu akan saya ulang kembali tentang tujuan kursus bahasa Belanda ini. Kursus ini adalah kursus dasar untuk menguasai tata bahasa agar bisa bercakap sehari-hari. Selamat datang di kelas saya. Saya tulis dalam bahasa Belanda. Suruh keluar. Mohon maaf ya, saya akan mengatakan tata tertib sebentar ya, untuk lancar berjalan agar acara ini berjalan lancar. Saya mohon jika saya sedang menerangkan atau berbicara agar semua mic-nya di mute dulu. Nanti ketika ada pertanyaan dan setelah raise hand dan setelah ditunjuk oleh co-host, silahkan berbicara. Karena apa? Karena supaya kita bisa konsentrasi dengan baik. Dan juga diharapkan kepada mereka yang memakai device lebih dari satu, disarankan untuk ruangannya agar tidak mengganggu suara dihasilkan oleh kedua device yang bentrok suara yang akan berdengung. Oke, saya lanjutkan. Ik ben Tati Westhoff. Welkom in mijn klas. Ik woon in Voorburg, Nederland. Ik woon hier goed in een huis met een tuin. Mijn hobby's zijn tuinieren, koken, reizen en veel meer. Ini saya tuliskan beberapa kalimat sebenarnya yang sudah kita pelajari, diantaranya di les yang kemarin. Sifatnya malam ini adalah sedikit mengulangi, dan nanti di akhir sesi kita akan menuju ke pelajaran baru. Sementara ini akan saya tuliskan dulu apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Vandaag, ini yang biru, is Dinsdag. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025. Vandaag is Dinsdag 21 Januari 2025. Perlu diketahui, dalam penulisan hari, bulan, dan tahun di dalam bahasa Belanda hurufnya kecil, tidak memakai huruf besar kecuali kalau di awal kalimat. Ya, di sini saya sebutkan, saya perlihatkan nama-nama hari dan nama-nama bulan. Vandaag, sekarang, gisteren, kemarin, morgen, besok. Ya, itu nanti kita lihat. Sekarang hanya skema saja dulu. Sekarang lanjut ke
Kedua, wat hebben we geleerd? Apa yang sudah kita pelajari? Pada les pertama, kita telah mempelajari satu, yaitu kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Ya. Contohnya apa? Yaitu kata kerja baku. Di dalam bahasa Indonesia kita kenal ya kata kerja baku itu kata kerja yang diberi awalan merber, terkesedipe, itu ya begitu banyak awalan. Tapi yang kita cari adalah kata kerja baku yang tanpa awalan, itu mungkin namanya infinitif. Maaf, Dalam bahasa- Assalamualaikum Ya. Unitaki, belum kelihatan Kelihatan slide. screen-nya. Oh, kok tadi sudah ya? Di kita belum kelihatan atau sama nggak yang di Sama, yang belum saya? kelihatan. Saya juga belum lihat. Belum Oh, kelihatan. oke, terima kasih. Akan saya ini lagi ya, akan saya keluar dulu dari sini. Tadi saya sudah mengetes. Terima kasih ya. Padahal jika memang begitu dimintakan kerjasamanya untuk diberitahu lebih awal ya. Saya akan saya bagi lagi. Pas sekarang sudah terlihat? Sudah, sekarang sudah. Sudah. Sudah, Hanya oke. belum full screen, Bu. Belum full screen. Apakah sudah full screen? Belum. Belum. Gimana itu udah ASB Control F5 kalau nggak salah ya? Diklik harusnya ada di gambar layar. Di kanan bawah. Baik kanan bawah itu. Oh ini bisa juga di atas. Ini dia. Paling atas kiri. Atas kiri mana ya? Oh ini. Nah itu ya. Itu. Ya, Itu ya? ya. Oke. Terima kasih. Oke. Saya ulangi. Tadi saya sudah sedikit ini perkenalkan dan untuk cepatnya saya ini ulang lagi. Tujuan kursus ini adalah belajar bahasa Belanda dasar agar bisa bercakap sehari-hari. Ya, itu tujuannya. Saya tuliskan di sini dalam bahasa Belandanya teks singkat yang sama-sama kita pernah lihat dan pelajari minggu lalu. Ik ben Tati Westhoff. Welkom in mijn klas. Halo? Welkom in mijn klas. Selamat datang di kelas saya. Ik woon in Voorburg, Nederland. Saya tinggal di Voorburg di Nederland. Ik woon hier goed in een huis met een tuin. Ik woon hier goed itu berarti saya tinggal nyaman di Belanda ya. Hier itu tempat kadang-kadang. Ik woon hier goed di sebuah rumah dengan taman. Tidak semua di Belanda mempunyai orang mempunyai rumah dengan taman karena kebanyakannya mereka tinggal di apartemen atau di flat. Mijn hobby zijn tuinieren, koken, reizen en veel meer. Hobi saya antara lain tuiner itu berkebun, koken memasak, reizen traveling en veel meer. Vandaag is dinsdag 21 Januari 2020. Vandaag, hari ini adalah hari Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025. Saya berikan di sini nama-nama hari dan nama-nama bulan dan perlu diketahui bahwa penulisan hari, bulan dan tahun di dalam bahasa Belanda ditulis dengan huruf kecil kecuali kalau dia awal kalimat. Jadi penulisannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Wat hebben we geleerd? Apa yang sudah kita pelajari? Kita sudah mempelajari ada kata kerja yang bisa berdiri sendiri, yaitu kata kerja baku. Misalnya drinken, lopen, leren, enzovoort.
Kata kerja ini bisa dicari di dalam kamus ya. Karena ini adalah infinitif. Di dalam bahasa Belanda kita tidak bisa menemukan stam atau bentuk lainnya di dalam kamus karena itu uraian harus diketahui prinsipnya sendiri. Oke, kita ketahui. Kata kerjanya ini dan stam. What is stam? What stam is an ik form verb word. Stam itu adalah bentuk kata kerja untuk ik, ya. Jadi bagaimana caranya mencari stam? Yaitu kata kerja penuh di sebelah kiri ini yang nomor 2 kita kurangi dengan huruf an sehingga mendapatkan stam. Mudah-mudahan ini sudah kita pahami ya minggu lalu karena ini sangat-sangat prinsipil, sangat-sangat penting diketahui. Oke, mana lagi? Sekarang akan saya kok nggak bisa page down. Ini oke. Sudah pahami, oke. Juga kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat kalimat basis dengan kata kerja yang bisa berdiri sendiri, ya. Yaitu kita sama-sama mengetahui 2 komponen sudah cukup untuk membuat kalimat yang sempurna, kalimat ala telegram ya, tapi sudah sempurna. Jika ingin menambahkan keterangan, ditambah di kolom lainnya. Kita lihat di sini, ik ate nasi goreng met sate. Yang bertuliskan kuning itu adalah tambahan. Boleh saja dituliskan aja. Ik ate nasi goreng met sate en kerupuk di warung Pak Camat. Di sini warung. Zij atau ze lopen op straat. Zij en ze ini agak sedikit perlu perhatian karena penulisan zij dan ze sama pada bagian tunggal dan pada bagian jamak. Yang harus kita ketahui adalah kata kerjanya. Zij lopen op straat ini berarti infinitif, lopennya berarti untuk yang jamak. Sedangkan di bawah zij, ketutup ini saya nggak lihat. Zij werkt op een winkel, artinya dia bekerja pada sebuah toko, ya. Jadi itu perbedaannya. Kita lanjutkan dengan slide yang lain. Mudah-mudahan bisa. Ini kok selalu ini ya. Nah, ada yang bisa mana dia hilang? Biasanya diklik. Gimana Ivona? Biasanya ada ininya apa panahnya di atas atau di bawah, paling bawah tengah. Tunggu ya, saya untuk dia terus. Sekarang hilang ya? Ada. Hilang. Ada. Halaman masih yang 4 membuat kalimat basis dengan kata kerja. Oke. Kok saya nggak lihat ya? Ivona bisa bantu apa namanya? Open share aja ya. Ya, Ivona share aja ya. Oke, sambil saya berbicara, saya mengharapkan sambil menunggu Ivona membagi share apa namanya itu, saya berharap bahwa ya ini yang telah kita pelajari bisa kita kuasai ya. Nanti setelah itu kita bisa lanjut ke bagian lain. Oke. Lanjut silahkan slide-nya, Mona. Oke. Ini sudah ya. Kita lanjut langsung dengan yang lain yang berikutnya. Oke. Ini mungkin nggak bisa dibunyikan oleh Ivona ya, jadi saya yang harus membagikan. Karena suaranya mungkin. Oke.
Dicoba. Halaman berapa ya, Uni? Ini sekarang terlihat nggak? Ini. Enggak. Ini terlihat nggak? Oh, langsung dari ini, oke. Ya, dari saya aja jadi ya. di-share. Ya. Ya. Oh, siap. Pronunciation is essential if you're going to learn a new language. For example, how would you say this word? Oh wait, I know. Achtentetchtig. Yeah, Achtentetchtig. No, actually it's Achtentachtig. That's so hard. And that's why we need to learn how to pronounce each letter in Dutch. Today, we'll start with the vowels. First of all, we'll just start with the alphabet so you know how each one of the letters sounds. Then I'll go back and explain each one in more detail. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. The short A in Dutch is pronounced aw, like in kat, where we have just a one-syllable word with only one A. In the second word here, though, this A is also short. We know that because we have a vowel, consonant, consonant, vowel. And when you have two consonants in between your first and second vowel, it makes the first vowel short. The long A is pronounced ah, not like the short aw, but open your mouth a little wider to get the ah sound. Hear the difference? Aw, ah. As in the word man, and maken, and ja. Now you'll notice that there are some differences in these words. First of all, we spell the first word with two A's, and that always makes a long vowel. In the second word, we have a vowel, consonant, vowel. And if you only have one consonant in between your first and second vowels, it makes the first one long. In the last word here, the A is at the end of the word, and a vowel at the end of a word is always long. The short E is pronounced just like the short E in English, like in the word hebben. But you'll notice that the second E is not quite the same. Hebben. It's pronounced more like a short U. What's up with that? Well, it falls in an unstressed syllable, so we call it the mute E, even though it's not really muted, but it's pronounced as an sound. So hebben, not hebben. The long E follows the same pattern as the long A and is pronounced with an A sound, as in the word weet and weten. These two words, however, are a little different. The first word is pronounced een, like you might expect, but the word without the exit marks is an exception in Dutch. It's pronounced un. And to help you remember, first we need to know what these words mean. This one is the number one, and this one is the article A. And so you can think of these little accent marks as little... Nah, itu saya terangkan sedikit, tidak semuanya. Jika nanti Anda menginginkan video fullnya akan saya kirimkan di WhatsApp ya, untuk menghemat waktu. Oke. Kemudian saya akan lanjutkan kepada slide berikutnya. Itu saya terangkan di sini info, sebagian teori singkat sudah saya berikan. Tetapi jika ingin mendalaminya, silahkan tonton video ini sendiri dalam waktu senggang Anda. Ya. Video ini terdiri dari 2 seri, jadi nanti silahkan dipelajari sendiri. Jadi saya silahkan untuk memahami sendiri.
Apa yang harus kita ketahui? Sebentar, apakah sejauh ini bisa dipahami atau ada yang mau bertanya? Silakan kalau bertanya raise hand, ditunjuk oleh co-host untuk berbicara. Apakah sejauh ini sudah paham apa yang saya uraikan minggu lalu dan hari ini? Jika tidak ada pertanyaan, akan saya langsungkan. Oke. Mungkin tidak ada pertanyaan ya, saya akan langsungkan. Apa yang harus kita ketahui untuk bisa berbahasa Belanda? Satu, mengenali kata ganti orang. Penggunaan kata kerja pada orang yang tepat. Bentuk kata kerja yang bisa berdiri sendiri atau kata kerja bantu. Kata kerja bantu ini belum kita behandle, belum kita pelajari ya, yaitu kata kerja bantu, kata kerja yang harus dilengkapi oleh kata kerja lain. Pengucapan huruf atau kata sesuai dengan ejaan bahasa Belanda ya. Seperti tadi Meister itu menerangkan bahwa dalam bahasa Belanda itu ada beberapa ketentuan yang harus mengingat kalau kita salah mengucapkan satu atau dua dua bunyi, itu artinya akan jauh berbeda dan sangat kadang-kadang tidak dimengerti ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Kalau ada yang mau membuat latihan, saya berikan waktu untuk mempraktekkan apa yang sudah dipahami. Silahkan raise hand dan kita akan memberi kesempatan kepada 2 orang untuk membuat kalimat. Ada yang mau? Atau masih malu-malu? Tidak ada yang? Oke. Bagus, kalau tidak ada, kita lanjutkan saja karena ini mungkin karena terlalu mudah ya, jadi terlalu dasar maksud saya sudah kita pahami. Oke. Jadi kita lanjutkan dengan yang lain. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, ya, kita lanjutkan dengan pelajaran baru. Siap ya? Pelajaran baru ini juga tidak sulit. Adalah kita membuat kalimatannya dengan kata kerja, contohnya. Drink jij koffie met veel melk? Kata kerjanya drink. Ya. Sebentar ya, ini yang merah ini ada sesuatu nanti ya. Jangan dulu ini ya berkomentar ya, nanti saya terangkan. Drink jij koffie met melk? Jadi drink itu kita pakai untuk bertanya di dalam kata tanya seperti ini bisa dipakai. Yang artinya apakah kamu meminum kopi dengan susu? Apakah kamu minum kopi susu? Bahasa Indonesianya bukan kopi dengan susu tapi kopi susu ya. Oke. Kita lihat ke bawah. Bahwa drink jij, loop jij, slaap jij, huruf T-nya tidak ada. Sedangkan kalau pada kalimat, pada kata kerja yang aktif, maksudnya saya sebagai predikat, bukan sebagai tanda tanya, dia akan mendapatkan stam ditambah T untuk jij ya. Hai juga, tapi ini kita khususkan untuk jij karena ada kekecualian. Jadi kalau ik drink, jij drinkt koffie met veel melk. Sekarang kita bertanya, jadi T-nya hilang. Drink jij koffie met veel melk? Kita lihat di sini, apabila kata kerja berada di belakang, apabila kata jij berada di belakang kata kerja, maka huruf T-nya hilang. Ya, tidak dipakai maksudnya. Jadi misalnya kalau ate, dia kebetulan stamnya berakhiran dengan T, ya terpaksa
terpaksa kita pakai karena itu adalah hurufnya T, HY, jadi bukan EY ini, karena dia itu adalah stamnya berakhiran dengan T, maka dengan sendirinya huruf T itu dituliskan karena dia termasuk sebagian dari kata stam. Sedangkan kalau drink, dia berakhiran dengan huruf T. Kalau yai drink, T-nya ditambah, tetapi kalau drink yai, itu T-nya dihilangkan. Apakah paham sejauh itu? Saya ulang ya, biar gak terlalu cepat. Kita sudah memahami bagaimana cara membuat kalimat yang pendek. Prinsipnya adalah mudah. Kita kenali dulu rumus stam. Ik, stam, yai, stam plus T, hij, zij, het, stam plus T, wij, stam plus en atau infinitif, Juli, stam plus en atau infinitif, begitu pula dengan zij atau se, stam plus en atau infinitif. Dengan kata lain, perubahan kata kerja bisa kita lihat yang berubah itu adalah yang 3 di atas itu ya. Jadi yang orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal. Jadi itu yang berubah. Sedangkan yang jamaknya dia kembali ke infinitif. Itu katanya. Oke, jadi kalau untuk membuat kalimat cukup 2, bisa ditambah dengan ekstra. Ik drink. Kalau misalnya saya bertanya, drink yai, sudah cukup kalau kita langsung berkomunikasi ya, misalnya drink yai, ik drink niet. Biasanya kalau di pub atau di bar di sini, yang maksud drink yai, maksudnya kamu minum alkohol nggak? Drink niet, saya tidak minum alkohol. Cukup dengan jawaban seperti itu. Kalau di itu sudah cukup. Drink niet, saya tidak minum ya. Oke. Jadi itu kata tanya yang sederhana, balikan saja. Ya, kata kerjanya ke depan. Atau nanti kita lihat juga ada bentuk kata kerja yang sebagai kalimat perintah. Misalnya begini, drink yai here, itu intonasinya berbeda. Tapi tetap, drink yai here maksudnya kamu minum sini, gitu. Jadi itu ada intonasi berbeda dan kalimat pun akan berbeda ya. Jadi kalau drink yai coffee met melk, pertanyaan, tetapi drink yai here, itu udah berarti kalimat perintah ya. Itu biasanya dalam oke. Now ini sudah memasuki pelajaran baru. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau di fase ini ada yang mau bertanya, silahkan dibuka, jangan malu-malu ya bertanya ya. Takutnya nanti kita maju tapi belum paham. Masih bisa dipahami? Mau Saya tanya. dikit Uni, maaf. Boleh. Kan drink yai. Sedangkan kita biasanya kalau ada kata tanya tuh ada kata khusus apakah atau Ya ada itu juga nanti ada. Ada, Oh. itu sabar dulu. Karena ini urutannya begini, karena saya membicarakan kata kerja, saya buat dulu kata kerja sebagai dengan fungsi itu bisa bertanya. Tentu ada apa, siapa, di setiap bahasa itu ada. Jadi Tapi bisa langsung juga. bisa ini langsung. Jadi kalau kita misalnya kata kerjanya apa? Slap, ik slap, yai slap. Ik slap in hotel. Misalnya kan saya sedang liburan. Yai slap pakai T in hotel. Kalau bertanya, slap yai in hotel, tetap slap tapi T-nya tidak ada. Itu berhubungan dengan apa ya, yang saya pelajari saat ini sampai di sini. Jadi saya ingin terangkan di sini dulu. Nanti penggunaan kata kerja, kata tanya ada saatnya mungkin. Ya? Sejauh itu paham? Ya. Ada yang lagi bertanya yang lain lagi? Bu Tati, kalau Ya. jamak orang yang jamak, misalnya Z itu, tadi drinken Z. Ya betul. Jadi kalau dia yang jamak yang bertanya, ya, atau kita bertanya kepada yang jamak, drinken saya alkohol
alkohol, misalnya kita lihat dia Muslim ya, ada juga di sini loh yang Muslim yang minum alkohol, tapi dia minum alkohol gitu, kayak gimana di drink saya alkohol, jadi bisa bertanya seperti itu. Drinken saya maksud saya karena itu jamak ya. Ada lagi? Tidak? Oke, kalau begitu kalau tidak salah ini adalah kita dengar ini enjoy oke, ini sejalan dengan itu ada beberapa yang kita sudah pelajari dan belum, kita lihat saja ya. Seperti ini, what have yay? Di sini yay-nya tidak ada. T-nya kenapa? Karena ini ada kata tanya, what have yay? Selama yay di belakang kata kerja, dia tidak ada T. Kalau misalnya gini, yay have. Ya, ini kalau what have yay, maksudnya apa? Sudah apa kamu? Apa yang kamu sudah kerjakan hari ini? Kita lihat dulu, nanti kita bahas teksnya ya. Bismillah. Ik heb thee gedronken. Ik heb thee gedronken bij Sophie. Ik heb een boek gelezen. Ik heb een boek gelezen in de bieb. En jij, wat heb jij vandaag gedaan? Taart gegeten bij André. En jij, wat heb jij vandaag gedaan? Wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb een brief geschreven. Ik heb een brief geschreven naar mijn zus. Ik heb een broek gekocht. Ik heb een broek gekocht bij CNA. En jij, wat heb jij vandaag gedaan? Wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb al veel gewerkt. Ik heb een hadir ya, yang tadi terlambat saya apa ya, for welcome maksudnya tuh menyambut ya, karena tadi ada yang sudah datang duluan, ada yang belakangan, selamat datang juga, dan juga selamat mengikuti yang mendengarkan atau melihat dari YouTube Radio Gubuk Minang yang disiarkan langsung secara live. Selamat datang juga kepada mereka, saya ucapkan terima kasih.
Mungkin dilacak dulu kali ya siapa Ya, tanya. gini aja. Tati ya yang screen. Ya masa mungkin ya, saya sedang mengajar, saya nggak tahu. Jadi ada orang yang ini. Gini aja, Mbak Ivone, Iya. tolong kirimkan bahan yang saya kirim ke peserta. Oh ya, saya kirimkan aja ke ini ya. Kan Ivone belum jadi ini ya, belum jadi apa tuh namanya? Co-host. Udah, saya sudah jadi co-host. Oh ya, Jadi silakan. mau dikirimkan apa ini Uni? Yang Tadi yang saya kirimkan share. bisa aduh, kok saya nggak lihat ya sama sekali tadi, tunggu ya. Astagfirullah. Yang ini Uni maksudnya? Iya, kirimkan ke mana, ke peserta. Oh Bisa ya, kita baik. ya kita bahas di situ aja, nggak usah pakai apa namanya, pakai screen. Sebentar. Kok saya nggak lihat ya, karena saya konsentrasi di situ, jadi kurang ajar juga tuh orang tuh. Kurang aja. Mama itu. Ini host juga ya? Siapa? Bukan kok, tapi Ibu Tati ya, Bunda Tati ya tadi ya. Ya dikrek kali punya, masa sih saya lagi ngajar yang benar aja. Di hack ya? Iya itu. Mungkin di hack itu, Bu. Iya, kurang ajar ya. Atau di ini aja grup PA ya di share-nya ya. Soalnya ini ternyata nggak bisa nge-share. Iya betul, saya share aja ke materi ya. Oke, maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, karena itu di luar kemampuan saya, di luar apa namanya, di luar Bu, di luar ya. Kalau boleh saran, Ya. yang dikasih tadi itu dikeluarin aja itu, kan bisa host atau co-host untuk mengeluarkan. Ya, saya udah keluar. Ibu Ivone mungkin bisa dicoba untuk apa namanya? Tadi lacak bukan? Siapa ya? Tadi lacak nggak? Ya nggak Saya tahu lah, kurang tahu. Ini kalau ini namanya ada nih Ivoni, Tati, Radio RGM, Widya Azraki, Azha Haji Marisa, Joyce Johor, Rita Weduna, Anita, Ratih, Anada, Barti, Bunda Yuli, Delia Putri, Dini. Itu nggak mungkin semua, mungkin ada orang yang ngehack telepon saya karena tadi atas nama Kayaknya saya. iya, kayak dari Bisa jadi ya. Tati tadi. Saya nggak tahu. Jadi gini aja, ada dua kemungkinan. Kita lanjutkan dengan Ibu apa namanya, Ivone yang screen share-nya karena sudah jadi co-host. Kita lanjutkan, kita lihat lagi apakah bisa atau tidak. Saya coba share lagi ya. Ya. Sementara kita bisa lihat pelajaran yang saya kirimkan di bagian materi, bisa dilihat. Sementara kita pakai ya ini ya. Oke. Tadi ini sampai di sini ya. Saya bisa dibesarkan itu apa namanya, layarnya? Bisa di open sendiri. Ya ini aja ya, yang ini ya. Kita sudah membicarakan ini ya. Oke, ini kata kerjanya. Tadi kita sudah bahas juga. Ada A pendek, A panjang, E panjang pendek, I, begitu ya. Jadi itu latihannya. Bisa diucapkan saja kaur. Teorinya sudah saya berikan. Dan ini kekecualian adalah yang tadi disebutkan oleh Bapak itu, Mister itu, ada stoma E. E-nya itu yang tidak mendapatkan tekanan. Jadi misalnya waktu itu verboden, kita sering dengar nama verboden. Den-nya itu E-nya pendek, itu kan verboden tidak ya, tapi verboden. Jadi tidak mendapatkan tekanan. Seperti misalnya dalam kata begrijpen ya, begrijpen, atau ya itu banyak, ada kekecualian huruf E yang tidak dibunyikan menurut aturan ini. Lanjut Mbak Ivone. Ya, ini lanjut lagi. Nah, sejauh ini ada yang mau bertanya atau ada yang mau mencoba membuat kalimat? Apakah itu kalimat sederhana yang bentuknya pokok kalimat atau kata kerja dan ekstra, atau kata tanya? Tidak? Tidak ada yang mau mencoba? Tapi apakah paham?
yang saya berikan, karena saya perlu juga feedback ya dari Anda semua. Kecuali yang lama, tentu murid lama tentu sudah tahu, jadi saya tidak mau saya memberikan kesempatan kepada murid-murid peserta baru untuk mendapatkan feedback apakah sejauh ini bisa dipahami atau tidak. Itu perlu bagi saya. Jangan sampai nanti saya menerangkan sesuatu ada yang belum paham sehingga nanti kesulitan untuk mengikutinya ke depan. Saya mohon juga feedbacknya. Bagaimana Unirita? Iya, ini mau tanya. Ya. Kan ada yang saya lihat ini drink jay. Ya. Nah, kalau seandainya untuk Julie, Z itu kita langsung drink kan? Ya, betul. Langsung jadi tergantung. Ya, drinken. Ini hanya pengecualian yang T aja ya. Ya, betul. Ini saya kecualiannya T aja karena yang lainnya tetap memakai aturannya itu kecuali yang ini. Misalnya kalau misalnya tadi seperti saya sebutkan saya ya atau drink atau eat itu udah berakhiran T ya, tetap akhiran T-nya dipakai karena eat-nya itu dia adalah stam bukan tambahan. Itu yang ditambahkan ya. Jadi kalau stamnya berakhiran T ya yay nasi goreng gitu ya. Jadi kalau untuk ini kecualian betul Unirita hanya untuk yang yay saja. Gitu ya. Eaten zay kalau dia jamak atau misalnya kalau dia hai tetap aja drink hai tetap pakai T, hanya yay aja yang oke? Oke. Lanjut Ivona. Ada yang mau tanya lagi? Belum. Ya, ya Bu Tati. Ya, silakan. Kalau yang slap ya itu tuh apa kira-kira kalimatnya Bu Tati? Yang apa? Slap ya. Slap ya in hotel. Oh. Slap ya in di tempat. Jadi pokoknya slap ya. Slap ya lekker misalnya. Apakah kamu tidurnya enak? Jadi bertanya. Jadi bisa keterangan apakah ada slap ya food of slap ya slept. Jadi ya bisa kan ada orang nih lagi bangun tidur nih, dia tuh lagi misalnya gimana slap ya food or slept gitu. Jadi apakah kamu tadi malam tidur nyenyak atau tidak gitu, slapnya gitu ya. Ya. Oke, ini bisa lanjut juga karena sudah lihat ya. Lanjut Ivona. Oke, tadi kita ini ya saya mendengarkan ini. And yay, what have you done? Sayang sekali tadi teksnya saya tidak berani lagi memutarkan, takut lagi ada orang yang oh tadi apa? Soalnya tadi sempat ada Uda Asbi tunggu ya. Berkenaan dengan ini ada Uda Asbi mengirimkan kepada saya keterangan kenapa bocor. Tunggu ya, saya bacakan. Untuk tayangan hari ini kita off-kan dulu. Soalnya tadi sempat tayangan ekses tadi bocor di awal. Nanti kalau sudah awak delete, awak tayangkan lagi katanya. Oke. Jadi untuk tidak mengganggu konsentrasi kita tadi membacakan lagu itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Misalnya what have you done? What have you kita lihat saja ini yang ada di screen kita. What have you done? Ini adalah bentuk kata kerja yang sudah agak sedikit kompleks karena di sini kita memakai kata kerja bantu haben. Kata kerja haben itu ada dua fungsinya. Satu, dia sebagai to have dalam bahasa Inggris. I have. Ik heb een appel. Ya. Ik heb een appel. Saya mempunyai satu apel. Di dalam bahasa Belanda, kalau kata benda itu harus disebutkan dengan partikel een, het atau de. Ya, jadi tidak bisa ik heb appel, enggak bisa. Hampir sama rumusnya dan bahasa Inggris. I have an apple. Ya, jadi ik heb een huis, ik heb een. Kalau satu misalnya ik heb een huis, ik heb een auto, tapi kinderen, ik heb kinderen. Have di sini dengan fungsinya yang satu seperti to have, mempunyai ya. Jadi itu di belakangnya pasti objek ya. Ik heb een appel.
Paham ya? Itu sebagai kata kerja. Atau ik heb kinderen, saya mempunyai anak-anak. Ya, atau ik heb een tuin, saya mempunyai kebun. Ya, oke. Tapi di Indonesia tidak disebutkan saya mempunyai sebuah kebun, tapi di dalam bahasa Belanda terutama harus disebutkan partikelnya atau apa itu namanya partikel ya. Oke. Nah, di sini kita lihat wat heb jij gedaan bagi yang apa namanya peserta yang sudah mengikuti tahun lalu, tentunya ini sudah harus hafal, tidak boleh lupa. Ini adalah bentuk kata kerja kombinasi antara kerja yang bisa berdiri sendiri, kata kerja bantu dengan kata kerja yang membantunya. Wat heb jij gedaan? Wat heb jij vandaag gedaan? Artinya apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Jauh berbeda ya. Wat heb jij gedaan? Apa yang telah kamu lakukan? Sayang saya tidak bisa memakai ini. Jadi gini, hebben itu untuk sementara kita ketahui dia mempunyai dua fungsi. Sebagai kata kerja yang bisa berdiri sendiri, yang artinya mempunyai. Sebagai kata kerja bantu, itu dia mengatakan pekerjaan yang telah dikerjakan. Wat heb jij vandaag gedaan? Artinya apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Kalau saya beritahu misalnya, ik heb nasi goreng gegeten. Unirita langsung bangun, ini favoritnya nasi goreng katanya. Ya nah Uni. Oke. Ik heb nasi goreng gegeten. Oke, itu sulit diartikan diikuti sekarang. Dari mana datangnya ini gegeten atau gedan ini? Itu adalah bentuk kata kerja yang ketiga. Ini ngobrol aja sebentar ya, jangan dijadikan dulu pemikiran. Kata kerja di dalam bahasa asing itu biasanya ada 3 macam ya. Present tense, past tense, dan past perfect. Yang kita bicarakan yang kemarin ini dengan yang tadi itu ada yang waktu sekarang dulu ya. Present tense. Ini bentuknya selewat karena berhubungan dengan lagu adalah past perfect. Wat heb je gedaan? Wat heb je vandaag gedaan? Atau misalnya wat heb jij gegeten? Apa yang kamu sudah makan? Dari mana bentuknya gegeten itu? Kata kerjanya eten. Kata kerja pokoknya eten. Untuk ik ate. Past tense-nya untuk ate, at. Past perfect-nya gegeten. Itu ruwet ya, tapi kita nggak akan belajar. Saya akan berikan contohnya. Misalnya saya sudah membeli, susah membeli. Saya sudah mandi, ik heb gedoucht, douchen. Saya dengar dari teman saya atau beberapa murid saya, douchen itu adus di dalam bahasa Jawa itu berarti mandi. Mungkin juga berasal dari kata bahasa Belanda dipinjam. Banyak ya kata-kata bahasa Indonesia yang tadinya adalah bahasa Indonesia Belanda, misalnya baskom dari waskom. Saya pernah kirim ya di ini ya, di mana di WhatsApp kalau nggak salah ya. Jadi baskom, wortel, misalnya connect. Tapi di Indonesia nya kan connect, tapi itu connect itu yang membantu ya. Oke. Kembali kita lagi ke pelajaran kita. Silakan yang lain, Uni, apa namanya? Slide yang lain, oke. Ini saya, apa ini? Oke. Jadi ini adalah rumusnya yang kita ketahui. Lanjut. Oke. Ini dah kata kerja yang kita kemarin juga pelajari ya. Udah kita tahu ini ya. Makan. Coba sekarang kita baca bareng-bareng. Saya baca dulu, ya. Nanti dibuka mic-nya boleh. Kalau saya baca, dengarkan dulu. Setelah itu boleh silakan mengucapkannya ya. Eten. Oke. Drinken. Slapen.
werken, Werken. ya. Lopen, Lopen. leren, Leren. koken, Koken. bukan koken, ada yang bilang koken, kurang panjang udah. Koken, Koken. tellen, ya, tellen, zin, praten, Putso, bagus ya. Jadi ini cara pengucapannya seperti itu, seperti tadi yang dibicarakan di dalam video. Kita harus mengenal teori panjang pendek ya, maksudnya apa ya, bunyinya dua atau satu. Misalnya yang kata kerja yang bisa ada yang menunjukkan mana kata kerja yang harus dibaca panjang. Silakan. Raise hand. Sebutkan ada. Itu diapit rumati Bu ya. Betul. Jadi ya kalau diapit itu dia bunyinya pendek atau ada yang tidak mendapatkan tekanan. Misalnya kalau yang selapen Pak, tulisannya kalau gitu. Kalau werken bukan werken ya, cuma satu werken ya. Kenapa Bu? Ini huruf matinya Bu. Ya. Karena apa? Karena dia kalau itu kan satu kata dibagi dua, ya. Iya. Werken. Karena dipanggalnya di situ, ya. Iya Bu. Oke. Sedangkan yang terbuka adalah lopen. Oke, bagus. Bagaimana dengan yang menghitung? Talent. Oke, sekarang saya bertanya kepada yang belum mendapat bagian. Bagaimana cara menulis saya berjalan? Siapa yang mau? Iklop. Betul. Siapa tadi yang mengatakan iklopen? Widya. Tidak boleh ya, karena apa? Karena lopen itu hanya yang untuk yang jamak ya. Iklop, betul. Wij lopen, jullie lopen. Jadi yang jamak itu semuanya mendapat infinitif ya latihannya. Oke, sekarang ini agak susah nih. Melihat. Kalau saya bagaimana? Bu, mau tanya satu Bu. Ya, silakan. Silakan Pak. Ini terkait dengan pembacaan vokal panjang di tengah ya Bu ya. Kalau yang saya tangkap ini, kalau seandainya di antara dua vokal itu, setelahnya ada konsonan 2 biji, maka dia pendek. Tapi kalau misalnya konsonannya 1 biji, maka dia panjang. Betul. Apa betul ya Bu? Ya kan sama. Karena Ini saya seperti contoh misalnya, ya. drinken, itu kan karena ada N dan K. Ya, oke. Sementara Bagus. kalau selapan kan cuma P1 aja. Betul, pintar Bapak. Tetapi N dengan K itu bunyinya satu. Bunyinya Drink. Tapi I-nya kan pendek ya Bu ya? Drinken ya. Ya drinken. Bagus. Jadi itu memang itu juga kejelian juga ya. Saya juga memang terheran betul. Saya belum sampai ke situ menerangkan karena ada bunyi yang bunyinya mendapatkan sengau. N dengan K itu sama seperti kita bang. Kalau selapan tidak jadi drinken. Apalagi ya misalnya kalau kata saya tulis misalnya bank itu kan sama dengan kita ya tulisannya bank, tapi dia bank. Artinya itu ada dua artinya bank yang dimana kita bisa taruh duit, tapi bank juga seperti sofa itu juga bank namanya. Jadi itu tulisannya. Bagus Pak, paham sekarang kenapa itu begitu Pak? Karena NK itu bunyinya satu. Ya, ada lagi? Sekarang saya kalau ini belum ada yang menjawab nih. Kalau melihat gimana? Siapa yang Ibu Mima gimana? Tadi udah apa? Ikzin. Ada yang setuju atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ini nggak kelihatan mukanya. Ya, Igzi. Betul. Ya, karena stam ya. Nah, jadi stam itu tidak ada N, jadi Igzi. Bagaimana tulisannya, Viv?
ZIA. Bagus. Kenapa begitu? Karena N-nya itu stamnya kan, buat ik dihilangkan. Betul. Dan juga Dikurang clue-nya N. adalah tulis Z itu apa namanya? Tulisan I itu 3 suku kan. bukan IE itu bacanya I, bacanya Z. I. Iya, iya. Ya, jadi makanya walaupun dia dihilangkan N-nya tetap bunyinya Z ya, karena Z. tulisannya Z. Oke. Tidak pakai T, kenapa tidak pakai T, Bu? Karena rumusnya, Bu. Karena rumusnya itu harus tahu. Mana tadi Mbak rumusnya Ivona tadi? Stam tambah T kalau ik. Coba lihat, Bu. Itu di sebelah kiri ini apa? Stam saja, Bu. Oh ya ik ya stam. Oke. Ya, jadi ik itu stam. Ik, drink, Ya, yay, drink. Ya, yay dan ada dua form ya, yay, Anda dengan kamu ya. Anda itu form sopannya ya. Jadi Anda. Kalau ye z ya nya jadi Kira-kira gimana? Saya bertanya kembali. ye z pakai T. Ya, ini siapa yang menjawab? Saya Widya. Iya, oke. Iya. Jadi karena kan kita tenang aja pakai rumus aja, aman-aman aja kalau kita rumus pakai. Kita tahu stamnya apa, tambah T saja. Oke. Ya. Dan kalau kembali ke yang jamak, ya sudah kembali ke ini, ke yang apa penuh. Oke. Coba kata kerja tadi lagi Ivona, tolong. Ya. Sekarang ini misalnya talent, ya itu menghitung. Untuk ik bagaimana? Siapa yang tahu? Iktel. Kenapa? Dibuang N. Oke, dibuang N-nya, ya. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan secara seluruhnya. Karena kalau dibuang L, masih ada huruf L yang tergantung. Kalau nggak salah panjang. Kenapa? No, betul iktel. Iktel betul, tetapi rumusnya di dalam bahasa Belanda, bila stam mempunyai dua huruf yang bersamaan, maka huruf yang satunya dihilangkan. Sepertinya iktel, zwemmen, itu tulisnya Z. Ini jadi panjang ya Bu ya? Enggak. No. Tidak. Karena dia kalau dikurangi AN rumusnya ya, ini saya nggak bisa. Kalau dikurangi AN kan L-nya 2. Di dalam bahasa Belanda tidak ada stam yang berakhiran dua huruf konsonan yang sama. Jadi dibuang, dihiraukan, dibuang aja. Makanya tetap bacanya tel, iktel. Oh enggak dipanjang E-nya ya Bu ya? Tidak, karena kan kita rumusnya begitu. Kita memakai rumusnya kalau ditutup dengan konsonan dia pendek. Konsonannya 2, dibuang 1. Udah, nggak ada masalah. Karena ketentuannya seperti itu. Seperti apa misalnya ya? Ya tadi saya bilang zwemmen, zwem, tulisannya Z-W-A-M-M-A-N. Kalau mencari stam dikurangi A-N berarti kalau kita mencari seperti menghitung tinggal Z-W-A-M-M. Tetapi dengan ketentuan bahwa hurufnya terakhir 2 sama, 1 dibuang. Jadi hilang 1. Ya betul. Oke lanjut slide yang lain. Ini ya. Nah, saya tidak bisa gimana ya, saya nggak bisa insert gimana ya, nggak bisa karena ini bukan. Tunggu, saya coba. Nggak bisa ya. Oke. Izin bertanya yang tadi bisa Bu Tati? Yang mana silakan? Yang kata kerja tadi Untuk berbicara itu apa bedanya dengan pemakaian spreken tadi kan? Oke, spreken. Ik spreek ya. Dengan apa yang berbeda Pak Ibu? Di sini Coba kata kerjanya tolong dilihatkan Uni. Tadi proten. Ya. Praten. Ya. Ya, praten itu sama-sama menggunakan mengeluarkan bunyi dari mulut kita. Praten, ik praat tegen jou. Saya berbicara kepada Anda. Ik spreek Nederlands. Jadi dalam penggunaannya misalnya ik praat Nederlands tidak bisa.
dipakai. Ik spreek Nederlands, saya berbicara bahasa Belanda. Ik praat, saya ngomong, saya misalnya ngobrol dengan teman saya. Ik praat met mijn vriendin, saya berbicara ngobrol, apalagi ngobrol praat. Tapi kalau nggak bisa ik spreek, gimana ya membedakannya ik spreek? Tapi sepertinya gini, kalau dalam bahasa tulisan kita nggak bisa, misalnya kalau menulis dalam surat ik praat tegen u, misalnya saya berbicara kurang, enggak, ik spreek met u. Jadi itu lebih condong kepada bahasa ofisial, bahasa bukan bahasa yang dipakai di surat-surat, itu enggak. Ik praat itu biasanya langsung. Kalau ik spreek bisa sebut, makanya kalau kita punya afspraak itu dari asal spreken, afspraak, perjanjian. Jadi itu ada bedanya, beda nuansa ya. Spreken berbicara, ik spreek Nederlands. Gak bisa ik praat Nederlands. Begitu kira-kira yang bisa saya terangkan. Tapi sama-sama berbicara. Tapi yang satu ofisial lebihnya, yang satu itu lebih bahasa sehari-hari. Bisa cukup kena hack Bu Tati apa tuh? Iya belum kelihatan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau Bu Tati, kalau Ya. koken itu kalau ik jadi ik kok, Ya, tulisannya gimana? O-nya 2? Betul. Ik kook. Jadi rumusnya Mendekati Ya. instruksi Ya, dari siapa? dari Mandet Ben. Ya. Apa? Katanya tadi ada yang memasukkan ini Ya, betul. video porno. Itu namanya tadi. siapa? Mari saya keluarkan dia. Gak ada yang dicari tadi dilacak, gak ada. Itu sudah dilacak, sudah diketahui, makanya kita matikan dari saya. Ya? Oke, berikut slide. Oke, nanti itu tadi kata udah Asbi akan dihapus. Apakah ini sudah direkam lagi atau belum udah Asbi? Asbi katanya mau mengeluarkan dia, tapi dia nggak bisa. Jadi siapa namanya saya yang mengeluarkan sekarang? Linda apa namanya? Linda Rewan. Bukan, tadi keluarnya atas nama saya. Ketika saya berbicara dia keluar. Jadi ada yang menghack. Oh ya, jadi punya Mandet Tati kena hack berarti. Iya. Mungkin habis jadi- video yang tadi itu ya, video Iya. lagu-lagu tadi keluar sendiri dia berarti. Iya. Ikut di dalam. Karena Asbi baru nelpon, katanya orang tuh nggak bisa keluar katanya. Kalau nggak bisa ada keluar, mari saya yang ngeluarin gitu. Daftar nggak ada karena yang keluar Oke, itu sekarang kalau udah keluar udah deh, udah. Ya udah keluar. Nanti kita batasi yang masuk itu harus diterima dulu, harus melalui. Oh ya, oke. Untuk menjaga ya, oke lah. Jadi kalau nanti kita bicarakan tekniknya, Mbak Deben. Terima kasih atas apa namanya. Besok aja ya, oke. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, karena kita takut akan terjadi hal yang seperti yang sama, ini sangat tidak nyaman. Jadi nanti bagi yang mau masuk itu kita dapat undangan. Jadi kalau yang mau masuk nanti minggu depan agak sejam 10 menit sebelumnya biar nanti bisa menunggu di ruang tunggu, bisa kita masukkan ke ruang tunggu ya. Mungkin itu lebih nyaman. Oke. Kita kembali lagi kalau ini sudah dipahami, kita akan lanjut kepada slide yang lain, boleh? Atau masih ada yang ya? Oke. Lagi ini ada yang mau Oh. Delia Putri Saya itu boleh siapa? coba. Silakan. Siapa ini? Nama saya Ihsan Al-Aziz Ahmad. Saya baru join. Iya, silakan Pak. Ik gebruik Zoom voor Nederlandse leren. Ik gebruik Zoom voor Nederlandse Leren. Oke. Ik gebruik Zoom om Nederlands te leren. Kalau itu yang betulnya. Oke. Jadi harus ada te.
Ik gebruik Zoom om Nederlands te leren. Itu konstruksinya sudah jauh, walaupun Bapak katanya sudah baru, tapi ini sudah mengenal lebih, tapi penggunaannya kurang tepat. Tapi ik gebruik betul, karena kata kerjanya apa Pak? Kata kerja penuhnya? Gebruiken. Gebruiken, betul. Ik gebruik Zoom, link Zoom om Nederlands te apa tadi? Te leren. Jadi harusnya ik gebruik Zoom om Nederlands te leren. Sepertinya gini strukturnya. Ik heb oren om te luisteren. Of om te horen. Jadi itu konstruksinya udah jauh sekali ya. Tapi bagus Pak. Itu sudah Bapak tinggal di mana? Saya di Indonesia. Di Indonesia. Di Depok. Orang Depok kan bisa bahasa Belanda. Belanda Depok. Belanda Depok. Jadi itu tinggal dipoles aja dikit Pak. Sekarang misalnya kalau Bapak sudah seperti bisa seperti itu mudah mengikutinya ya, karena betul kata kerjanya penuhnya adalah gebruiken, stamnya ik gebruik. Bagaimana dengan hai? Kata kerjanya gimana? Maaf apa? Hai. Kalau kata kerja infinitifnya gebruiken, tapi kalau untuk hai kata kerjanya apa? Gebruik. Betul. Dengan gimana tulisan akhirnya apa? T. Ya itu Bapak itu udah intermediate, itu udah lancar. Tapi terima kasih sudah ini sudah bagus ya Pak ya. Tinggal di apa namanya tapi sudah bagus, sudah cukup bagus untuk bisa berbuat memahami, menulis dan membuat kalimat seperti itu. Hanya sedikit seperti dipoles aja ya. Terima kasih. Yang lainnya sama-sama. Saya beri kesempatan 2 orang untuk mumpung apa ya, ada kesempatan untuk berinteraksi, silahkan. Kalau nggak gitu ngantuk nanti deh. Bu Tati nanya lagi Bu Tati. Boleh. Eten. Itu kalau ik, eight. Jadi 2 Ya. Kalau Ya. y, Kira-kira bagaimana menurut Ibu? eight. Tulisannya? Ete. Nah, itu kan saya pernah juga terangkan, jika kata kerjanya ik-nya udah berakhiran dengan stam, ya semua sama ik eight, y eight, zij eight. Jadi kalau dia sudah berakhiran dengan t, jadi karena dalilnya tidak ada huruf mati yang sama bentuknya berdampingan di stam. Jadi kan stamnya berakhiran dengan T, 8. Ya. Jadi seperti kata kerja seperti itu, yang 3 di atas nggak kebagian lagi T-nya karena sudah ada. Karena rumusnya tidak boleh ada 2 huruf yang sama. Bisa dipahami Ibu? Ya, oke. Sejauh ini. Oke. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Ada lagi yang mau mencoba? Misalnya dengan kata kerja apa ya? Ini saya ngarang aja. Kata kerjanya schrijven. Udah ada yang tahu schrijven artinya apa? Menulis. Ya. Tulisannya gimana? Kalau ditulis di situ, X gimana tulisannya? X scribe. Tulisannya gimana? Ini siapa yang menjawab? Widya. Oh, Widya. Oke. Tulisannya gimana Ibu Widya scribe? S C Ya. S C H R I Y P E ya. Gitu. Apa F ya? Saya nggak tahu juga kurang pasti. Oke. Jadi Ibu tulis scribe. Yes. Ya, X scribe. Ya. Betul Ibu. Kenapa Ibu tahu? Anton, mau drink. Sorry. Kenapa Ibu tahu? Scriven ya kira-kira aja. Oke. Sorry. Itu kalau tidak salah saya sudah atau belum, saya ulangi lagi. Apabila saya sebutkan dulu kata kerja penuhnya tulisannya, saya tulis di sini aja ya, saya tulis di chat aja ya, mungkin ya. Ya, schrijven itu kata kerja penuhnya. Dikurangi en, dia menjadi schrijf dengan v. Tetapi
dalam bahasa Belanda, jika huruf, dilihat di ini ya, di mana di chat ya, jika huruf akhir stam berakhiran dengan huruf V, maka diganti bunyinya dengan apa bunyi huruf F ya, atau bunyi atau tulisannya juga ya, tulisannya. Nah, juga dengan huruf misalnya apa ya, tadi itu V tidak ada, dan lagi satu huruf lagi dengan huruf Z, misalnya verhuizen saya tulis juga dengan kata verhuizen ya, dikurangi en, dia akan menjadi verhuis. Tidak ada huruf Z-nya diganti dengan huruf S. Ya, itu teori ya. Gimana nih? Oke. Jadi kalau misalnya ada kata kerja yang berakhiran dengan huruf Z atau huruf Z atau Victor, kalau yang Z diganti dengan huruf S, kalau yang Victor diganti dengan huruf F. Misalnya yang tadi verhuizen diganti verhuizen, stamnya berakhiran dengan Z, itu diubah menjadi S. Verhuizen itu artinya pindah. Sedangkan kalau schrijven tadi menulis. Bagus ya, sudah mencoba. Siapa lagi yang mau mencoba? Bu Tati. Ya. Ini saya Mbak ini bergurau. Ada teman saya datang dari Belanda ke sini. Saya mau belajar bahasa Belanda. Saya bilang, oke, ik traktir jij betalen. Iya, itu artinya betalen benar betal. Salah. Ik traktir jij betaalt. Karena itu dua pokok kalimat ya. Yang ik, saya, traktir, betul, jij, hurufnya betaalt, bukan betalen. Karena betalen itu untuk yang jamak. Jadi ik traktir jij betaalt. Paham ya Pak ya? Jadi mungkin dia orang Belanda pasti tidak salah. Mungkin Bapak tidak mengingatnya, atau mungkin tidak pasti. Jadi ik traktir, pokok kalimatnya dengan satu kata kerja, titik atau dengan n, and jij betaalt. Pakai kata kerjanya dengan rumus stam tambah t, bukan jij betalen, karena yang betalan itu untuk yang jamak. Paham Pak? Tapi itu memang guyonan yang sering saya dengar gitu. Orang Belanda jarang itu traktir gitu. Kalau misalnya di sini kebiasaannya, jangan heran kalau Bapak diundang atau mengundang orang ini, biasanya disebut juga apa namanya? Godats itu yang masing-masing di sini udah biasa gitu. Kalau kita di Indonesia kan biasanya yang mengundang itu yang mengajak itu kan yang membayar ya, tapi di Belanda enggak. Godats itu udah biasa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh silakan Pak. Saya ingat orang tua saya suka nanya, waar kom je vandaan? Betul itu. Ya. Kalau waar ga je heen? Betul Bu yang kata-kata itu. Pertanyaannya apa? Waar ga je heen? Pertanyaannya apa Pak? Ya, pertanyaannya apa? Betul kalimatnya begitu atau? Betul. Waar ga je heen? Mau pergi kemana kamu?
Warkom je vandaan. vandaan. Dari mana kamu tadi jalan-jalannya, dari mana itu? Gitu. Jadi warkom jij vandaan. Waar, kita belum bahas itu kata waar, wie, wat, itu ada suatu ini. Warkom jij vandaan, betul. Warkom jij, komnya itu tidak ada huruf, apa namanya? Tidak ada huruf T-nya. Warkom jij, ya. Karena tadi sudah dibahas. Kalau jij di belakang, dia tidak pakai T. Jadi bahasa Belanda itu sangat banyak aturan gitu ya. Tapi kalau untuk berbicara tidak begitu menjadi masalah karena dengan T atau tanpa T kadang-kadang tidak terdengar perbedaannya ya. Tapi kalau ditanya begitu saya jawab Warkom je vandaan Oprijs. Oprijs, ya itu ya bisa pendek. Ya. Ya. Oke. Ya, kasih itu aja. Oke, silakan yang lainnya Pak, Ibu Bapak silakan. Ada beberapa waktu lagi. Atau kita lanjutkan, ada apa lagi setelah ini Ipona slide-nya? Oke, ini juga tidak bisa dibuktikan. Kita masih ada waktu 10 menit. Kalau gitu kita ke atas aja lagi ke permulaan. Ya, terima kasih. Nah, ini. Tujuan kita belajar adalah membuat kalimat untuk bisa dipakai sehari-hari ya. Jadi misalnya sejauh ini kita baru mengenal pokok kalimat, predikat atau kata kerja dan ekstra. Tadi kita sudah membahas sedikit kata tanya ya dengan memakai kata kerja yang dikedepankan. Silakan lanjutkan lagi Ipona itunya ya. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Ik ben Tati Westhoff. Ben itu adalah kata kerja yang sering dipakai di dalam bahasa Belanda, tetapi tidak ada tidak ada apa ya sebutnya yang kita bisa pakai di dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia tidak memakai ini kata kerja ini karena apa? Ben itu berarti adalah. Kalau janggal kalau sebutkan saya adalah Tati, jadi adalahnya di bahasa Indonesia dihilangkan. Saya Tati. Tapi di dalam bahasa Belanda nggak bisa. Ik Tati nggak bisa. Ik ben Tati seperti itu adalah to be-nya di dalam bahasa Inggris. I am Tati. Ya, misalnya you are manipulatif, ya. She is Mela, misalnya begitu. You are, jadi itu melekat pada seseorang. Seperti ik ben Tati Westhoff. Kata kerja ben ini, ya, bisa berdiri sendiri. Saya pernah terangkan juga baru sebagai kata keterangan atau profesi. Atau kata keadaan atau kata sifat. Saya ulang, kata keadaan, profesi, kata sifat atau keterangan. Misalnya ik ben Tati, jou dosen. Itu semuanya masih keterangan. Saya Tati, dosen kalian misalnya gitu ya. Jadi adalah profesi atau ik ben Tati, ik ben oud, saya sudah tua. Atau misalnya ik ben een dokter, ik ben een advocaat, ik ben een ingenieur. Jadi itu profesi. Ya. Atau misalnya ik ben boos. Ik ben boos, marah gitu ya. Atau ik ben blij, ketawa blij. Atau satu lagi misalnya ik ben gelukkig. I'm happy, gelukkig. Ya, jadi ben di sini kalau dia bisa berdiri sendiri, sorry. Ya artinya sebagai kata keterangan, nggak bisa bilang ik ben huis. Nggak boleh, apa saya nggak. Ben itu tadi dia kata keterangan, kata sifat atau sebagai profesi dan lagi keterangan, sifat, profesi dan keadaan. Oke. Welcome in mijn klas. Welcome itu selamat datang di kelas saya. Ik
woon in Voorburg, Nederland. Kalau misalnya kata ik diganti dengan jij, bagaimana kata kerjanya? Jij? Jij woont. Jij woont in Voorburg. Oke, ik woon hier goed. Saya tinggal di sini nyaman. In een huis met tuin. Di sebuah rumah dengan apa namanya, kebun. Mijn hobby zijn tuinieren, koken, reizen en veel meer. Tuinieren, ya saya ambil tuin itu kita lihat di kalimat di depannya. Tuin itu adalah kata benda ya, tuin. Kebun. Tetapi kita lihat tuinieren, kata benda bisa dijadikan kata kerja dengan menambah sesuatu seperti sebenarnya sapu di dalam, itu kan kata benda. Dijadikan kata kerja menyapu, prinsipnya sama. Jadi kata benda di dalam bahasa Belanda juga bisa dijadikan kata kerja. Misalnya terbalik, kita sering dengar misalnya bakker, bakkerij. Apa itu artinya? Kita tahu bakkerij itu yang menjual roti-roti kayak gitu ya. Tapi orangnya adalah bakker, orang yang memanggang. Bakkerij sebetulnya itu bakery itu bukan bahasa Belanda. Bakery itu bahasa Inggris, tapi kalau bakkerij perusahaannya. Atau kalau misalnya bakken itu kata kerjanya, berasal dari kata kerja bakken, memanggang. Nah, seperti itu. Memanggang di oven, bakken. Orangnya adalah bakker. Perusahaan yang mengolahnya adalah bakkerij. Jadi itu ada nanti tambahan, apakah dia ditambah sebagai, ya, pokoknya itulah ya, ada tambahannya sama seperti bahasa Indonesia. Sapu, menyapu, disapu, ada juga itu nanti itu ke atas. Oke. Koken, reizen ini seperti tadi ya, kalau dia untuk ik reis, jadi Z-nya diganti dengan S ya. Sejauh itu ada yang mau ditanyakan? Saya mau minum dulu ya. Bisa dipahami sejauh itu? Bisa ya? Oke. Lanjut Mbak. Tanya nggak Bu Tati? Boleh. Bu Tati kalau ik kan ikben Ya. Tati Westhoff itu ik. Kalau J itu J apa? Tidak ada J ya. Oh ye. Itu apa Bu Tati? Apa yay? Kalau ben, kalau ikan ben. Kalau ye itu ada ben juga tetap. Pakai T, yay ben. Oh ben, pakai T ya. Ya. Oh jadi kayak won, ik won Ya. itu yang kalau itu pakai ye-nya itu pakai T ya jadi. Ya. Ik woont, jij bent. Tetapi kalau untuk orang ketiga tunggal berbeda dia. Ada yang tahu nggak kata kerjanya apa? Memang ini belum saya berikan ya. Jadi gini, bisa saya tulis di chat ya. Ik ben, jij bent. Oh, no. Tunggu dulu, harus pakai titik dong. Ik ben, jij bent, zij. Oh. Zij, hij, het. Ada yang tahu apa? Kata kerjanya is, betul. Dan yang jamak semuanya kembali. Wij zijn, titik, jullie zijn, titik, ze atau zij, zijn. Ini belum saya bahas ya, tapi nggak apa-apa. Sekalian aja karena ada yang bertanya. Oke. Ya jadi itu ya kata kerja. Oke. Ya sama-sama. Ya berikutnya Uni. Slide berikutnya please ya. Oke. Vandaag is dinsdag 21 Januari 2025. Ya, vandaag hari ini. Dinsdag. Coba satu-satu yang belum mendapat bagian silahkan baca 21 Januari 2025 dalam bahasa Belanda. Yang lainnya yang sudah lewat ya, nggak ini ya. Oke.
Ada yang mau coba? Tidak ada bunyinya Uni Rita? Uni Rita? Iya. Hari-hari ya. Iya. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Tapi bagaimana kalau 21 Januari 2025 sebutnya gimana itu? Gini, bareng. Siapa yang udah tahu? Siapa yang udah tahu walaupun udah dapat bagian? Ini yang dari Depok harus tahu nih. Siapa nih? Kom up. 21 itu gimana? Ada yang tahu? 21. Nah, 21. Oke, Januari. 2025 gimana? Kalau tadi dengerin saya pasti udah ini ya. Tapi ini kan ibu ini udah tahu nih, ibu Joyce ini udah pernah sih. Jadi ibu Joyce silakan. 2000 satu yang dapat giliran ya. 2005 and 20. Ya bagus ya, 2005 and 20. Ya, jadi 2000-nya itu 2025. Oke. Nah, vandaag hari ini, gisteren kemarin, morgen besok. Jadi penulisannya di dalam bahasa Belanda bulan hari tidak ada yang pakai huruf besar kecuali kalau awal kalimat. Lanjut. Ya. Oh, ini kita mengulangi sambil ini udah hampir tutup ya. Apa yang sudah kita pelajari? Yang kita sudah pelajari adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Betul ya? Itu udah udah dibahas, kita tahu ya tadi. Stam juga kita sudah tahu ya. Disebut juga di dalam teori bahasa Belanda adalah ik vorm, tapi saya lebih menggunakan kata kerja adalah daripada nanti pusing itu adalah kata kerja yang berganti apabila orangnya berganti. Ya, jadi kata kerja itu ik vorm. Stam itu ik vorm. Tapi kalau di dalam tata bahasa Belanda ik vorm disebut stam. Oke. 3, bagaimana mencari stam adalah kata kerja penuh dikurangi atau infinitif dikurangi huruf en menjadi stam. Stam ini adalah rumus yang sangat penting sekali dalam belajar bahasa Belanda. Lanjut. Ya, ini tadi kita udah buat ya, kita baca aja bareng-bareng ya biar dapat ini. Silahkan saya baca dulu, nanti diulangi ya, boleh baiknya dibuka nggak apa-apa karena ini udah sesi kita interaksi. Saya ulang ya, saya baca ya. Oh sebelumnya saya bilang pokok kalimat yang kolom pertama, predikat dalam bahasa dikenal dengan istilah PV atau person form. Jadi kenapa disebut form itu bentuk, person itu orang. Jadi kata kerja yang dibentuk oleh siapa orangnya. Jadi person form. Istilahnya adalah PV atau person form. Kita ingat aja ini kata kerja. Jadi kita asal tahu ya, asal paham nanti kalau lihat di teori itu person form itu adalah kata yang dibentuk oleh pelakunya dengan rumus stam. Oke. Ik eet nasi goreng met sate en kerupuk. Silakan baca. Ik eet nasi goreng met sate en kerupuk. Oke. Ini sudah cukup, ik eet juga sudah cukup, nasi goreng ditambahkan, tapi kita ingin menambahkan lagi, bisa di mana kamu ik eet nasi goreng met sate en kerupuk in warung Pak Camat in Forshouten. Itu Forshouten. Jadi panjang bisa ditambah. Jadi terserah aja. Kita itu selama dia keterangan bukan kata kerja ya. Oke. Kemudian kamera on dulu. Kenapa? Kamera on. Kamera on punya saya kan on it. Oh, bukan. Oh, Gak tadi kelihatan wajahnya. Oh, lah, tadi kan lagi sedikit ini kacau beliau tadi ya. Maaf ya, oke. Jadi ini nomor 2 kita baca. Hij drinkt koffie
met veel melk. Mari kita baca. I drink coffee with milk. Good, so. Jadi artinya dia minum kopi maksudnya dia minum minum kopi dengan banyak susu, maksudnya mesin kopi susu ya gitu, kita istilahnya gitu ya, kopi susu. Kita lihat kata kerjanya drink karena kita memakai rumus yang tadi, dia minum, dia itu laki-laki, orang ketiga tunggal, pakai T rumusnya. Zij atau ze, di sini kita lihat zij atau ze lopen op straat, dia berjalan ya. Oke. Silakan. Zij lopen op straat. Bagus. Oke, dia berjalan untuk jamak ya. Kalau pokok kalimat itu bukan saja orang atau gimana, bisa juga binatang atau misalnya rumah atau pokoknya itu yang dibicarakan sebagai pokok kalimat. Misalnya, ada yang bunyi apa itu, bunyi apa nih? Mimam bocor ya, oke. The cat ate his kucing baca the cat panjang jadi kucing itu, jadi ada kucing itu makan ikan. Bagus, oke. Sekarang yang terakhir, zij werkt op ya. Saya dulu ya. Zij werkt op een winkel. Zij werkt op winkel. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Jadi itu kira-kira pelajaran kita hari ini. Lagi yang lanjut, Uni. Bu Tanti. Mau tanya, Bu Tati. Ya, silakan siapa dulu? Ya, saya mau tanya, Bu Tati. Ya. Kalimat ini benar nggak, Bu Tati? Menses have rendang gemak. Hampir betul. Hampir betul. Gemaken ya. No, benar itu. Menses heeft. Heeft bukan have. Menses kan orang ketiga. Menses heeft. Oh, bukan have. Ik heb, jij hebt. Hij heeft, zij heeft. Karena kalau tadi have, menses kan orang ketiga, pokoknya kan orang lain. Menses heeft kan dia orang ketiga tunggal. Menses heeft. Tapi betul gemak. Menses heeft rendang gemak. Jadi kalau bahasa Belanda itu betul-betul harus diperhatikan ya, karena semua orang punya hak dan kewajiban yang berbeda. Menses heeft, tapi bagus gemaknya. Bagaimana tulisan gemaknya, Ibu? G-E-M-A-K-T. Gemaakt. Dua A-nya. Itu dua A ya. Ya betul, karena kan gemaakt bukan gemak. Beda ya. Gemaakt and gemak. Jadi tulisannya dua A. Menses heeft rendang gemaakt. Bukan gemak, gemaakt. Tapi memang kalau misalnya maken, maakte, gemaakt itu nanti teorinya juga jauh sekali nanti itu. Dari mana ada isu situ dia dapat A-nya 2? Karena itu ada teori soft ketchup nanti. Tapi nanti itu sabar ya, pokoknya teori soft ketchup namanya. Oke. Jadi itu yang diperhatikan, menses heeft rendang gemaakt. Oke. Bapak tadi mau bertanya, Pak? Bu Tati di halaman sebelumnya, Bu Tati. Ya, silakan Uni, halaman selanjutnya Uni Ivone. Ya. Nah, ini ada tulisannya Medfield Melk. Kita tuh bacakan ada E-nya, Bu, antara L dan K. Nah, itu memang ada aturannya. Nah, itu enggak, itu kan aturannya cuma satu aja, karena dia tuh ditutup, dikunci oleh huruf mati, milk. E-nya E-nya ada itu bunyi E tadi, Bu, milk. Ya, milk.
Iya. Milk, ya. Jadi mel bukan me gitu, tapi e-nya yang tidak mendapatkan stres tadi yang terangkat. Jadi milk. Medfield milk, bukan melek tapi milk. Jadi e-nya itu e yang seperti tadi disebutkan si video tadi bunyinya seperti melek milk. Jadi bukan melek, tapi milk. Sama dengan ini Bu, yang werk. Ya, betul. Sama dengan werk, bukan werk tapi werk. Werk. Ya, werk. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini karena di Indonesia sudah hampir larut malam, ya 8:30 atau jam 8:30 lebih 10 ya. 10 Bu. 9:30, oh ya 9:30, oke. Iya. Oke, mohon maaf hari ini ada kebocoran teknik. Saya tidak dapat mengatasinya karena itu bocoran atau dihack saya kurang tahu. Yang penting kita hari ini sudah berusaha belajar dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita bisa terapkan di dalam latihan kita. Saya akan kirimkan juga bermacam-macam latihan. Apakah ada yang akan bertanya mengenai video-video yang saya kirimkan? Apakah itu bermanfaat? Dan kalau misalnya sekiranya terlalu banyak di skip aja ya, dibuang aja ya, karena saya ingin memberikan informasi selama 1 minggu itu jangan kosong gitu. Belajar atau satu dua kata gitu ya, supaya. Berarti ada sedikit Bu tadi. Ya silakan Pak. Tadi ada saya baca kalimat, ada koma dan diikuti K. Itu bacanya ik juga ya? Ya, itu ada singkatan. Oh, singkatan. Sama dengan ya. head. Itu Oh, iya. adalah singkatan ada singkatan yang dipakai koma K, koma head, koma S. Itu ada Oh, iya. ada itu. Itu tetap dibaca ik ya Bu ya? Ik, ya, ik, ya. Terima kasih. Oke. Sebelum saya tutup ini, saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang telah hadir di Zoom ataupun di Radio Gebu Minang. Semoga yang saya berikan hari ini bermanfaat. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita minggu depan bertemu kembali. Izinkan saya menutup dengan sedikit berdoa agar kita diberi kemudahan dalam segalanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamilna fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedankt allemaal tot de volgende week. See jullie weer volgende week op dinsdag. Terima kasih Ivona yang hari ini sudah membantu saya sebagai co-host dan juga kepada Uda Abidor. Oke, well Tristan, goedenavond, dankjewel, dag.